Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Bintang Aninditya dan rekan saya. Saya Mirta Wazir dari Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Saya Yudita Franlia dari Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas hukum tata negara dengan judul materi lembaga independen. Selanjutnya, materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya ingin menerangkan tentang lembaga independen. Lembaga independen adalah lembaga non-struktural atau disingkat sebagai LNS. Lembaga non-struktural adalah lembaga yang bentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, baik swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Lembaga non-struktural tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lainnya yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika yang dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia. Contoh KPK, Komnas HAM, TNI, dan Polri. Yang pertama, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini termasuk ke dalam lembaga independen. Tugas dari KPK ini yaitu memberantas korupsi yang ada di muka bumi Indonesia ini. Tujuan dari dibentuknya KPK ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1 untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya tindakan pidana korupsi. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga negara mandiri yang memiliki mandat pada 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Tujuan dibentuknya Komnas HAM ini yaitu yang pertama, mengembangkan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, TNI dan Polri. TNI dan Polri merupakan negara yang sama-sama bekerja untuk pemerintahan dan sebagai perwujudan bela negara dalam pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri ini memikul tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan negara. TNI dan Polri ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan negara, masyarakat, dan seluruh elemen Indonesia. Mengapa sih harus ada lembaga independen di Indonesia? Nah, hadirnya lembaga negara independen juga karena adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini kurang sekali diagregasikan secara memadai oleh lembaga-lembaga yang tersedia. Kesimpulannya, lembaga independen atau lembaga non-struktural adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi bekerja secara independen, yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.